Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa lagi di hari ini. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga, edisi Jumat tanggal 11 November 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang berada di sorga, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami akan menunaikan tugas, pekerjaan, pelayanan kami ya Tuhan mendahulukan dengan membaca dan merenungkan firman-Mu yang dapat memberikan kekuatan, pedoman bagi kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada kami ya Bapa, dan kuasailah kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah jemaat Tuhan kita membuka dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Demikian bunyinya. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri. Itulah bagian bacaan Alkitab kita. Kita dengarkan renungan ini dengan judul Mengasihi Sesama Manusia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Manusia dalam konteks bermasyarakat dan berjemaat dipandang sebagai makhluk sosial. Sebab dia harus berinteraksi dengan orang lain yang berbeda dalam banyak hal. Misalnya, berbeda dalam hal pendidikan, agama, status, sosial lainnya, dan sebagainya. Perbedaan ini sering membuat terjadinya berbagai gesekan yang kalau tidak diatur dan dilaksanakan secara benar dan konsisten dapat berdampak pada perilaku yang buruk dan tidak baik bagi satu komunitas yang ada. Bangsa Israel, meskipun mereka seagama dan satu garis keturunan, namun dalam kehidupan sosial tetap ada perbedaan yang muncul. Karena itu, perlu diatur dan ditata interaksi yang baik dan benar. Dan firman Tuhan Allah saat ini menata relasi antar sesama manusia untuk jangan membunuh, jangan berzina, dan jangan mencuri. Dengan demikian Tuhan Allah menghendaki supaya nyawa manusia itu harus dijaga dan dipelihara, bahkan dihormati karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Tuhan Allah juga menghendaki untuk menjaga ikatan dan kekudusan lembaga perkawinan, untuk tidak dicemari dengan perbuatan yang bertentangan moralitas. Persinahan dalam konteks ini dapat diperluas pada pasangan yang belum menikah. Seksualitas adalah anugerah Allah, dan karena itu harus dijaga kekudusan dan kemurniannya. Dan firman selanjutnya menjelaskan untuk tidak boleh mengambil barang atau milik orang lain. Sesuatu yang bukan milik kita, janganlah diambil. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Pengajaran tentang firman ini mau menjelaskan tentang hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus, bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti
dirimu sendiri. Itu kita bisa dapat baca dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jadi dengan demikian, saudara-saudara yang kekasih, apa yang difirmankan Tuhan Allah tentang berbagai larangan untuk jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, semuanya sudah disimpulkan dalam satu kalimat, kasihilah sesamamu manusia. Bertolak dari pemahaman firman ini, maka jadilah keluarga Kristen yang mau menyembah dan mempersembahkan totalitas hidupnya dengan cara dan perilaku hidup yang menghargai sesama sebagai ciptaan Tuhan. Sehingga sebagai keluarga Kristen, kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Allah, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Segala puja, puji, sembah, hormat kami naikkan ke hadirat-Mu yang suci kudus, ya Allah, ya Tuhan kami. Karena betapa besar kasih dan setia-Mu yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami, sehingga kami selamat, kami ada sebagaimana kami ada. Dan firman-Mu mengingatkan kepada kami agar supaya kami menghindarkan semua hal yang disampaikan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Tolonglah kami Bapa, sertai kami agar supaya kami tidak tergoda dengan situasi-situasi yang kadangkala membuat kami keliru, salah. Hindarkan semua itu Tuhan. Dan biarlah Engkau menuntun membimbing kami dalam terang firman. Lindungi sertai jemaat-Mu Gemi Maranatha Paslaten, kolom 1 sampai kolom 27. Bersama dengan pelayan khusus, perangkat pelayanan gereja Tuhan, bersama dengan para pendeta, ketua-ketua komisi, dan juga di dalamnya badan pekerja, tim multimedia yang senantiasa tugas tanggung jawab yang mereka sedang emban ini, yaitu menyebarkan berita firman Tuhan. Walaupun kami tahu ada begitu banyak tantangan, rintangan, ancaman untuk menggagalkan penyebaran firman Tuhan lewat siaran YouTube channel Gemim Maranatha Paslaten wilayah Tomohon 1. Tetapi tidak akan menghilangkan semangat kami untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan kami percaya, Bapak, Ibu, Oma, Opa, pemuda remaja, bahkan siapapun yang mengikuti ibadah lewat renungan harian keluarga ini, mereka terberkati dan menjadi saluran berkat. Dan pasti ada yang dipulihkan, disembuhkan, dipertetapkan hati mereka dari segala kebimbangan. Dan mereka menyembah, memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan kami meminta padamu, Engkau kiranya tilik semua kami, bahkan program channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten lewat renungan harian keluarga yang disebarkan ini Tuhan. Engkau Tuhan tolong supaya semua tersebar sampai di ujung-ujung dunia ini. Sehingga nama-Mu dipuja, dipuji, disembah, dan dimuliakan. Bapa sangat tahu benar, siapapun Tuhan yang mau menggagalkan semua pekerjaan pelayanan Yesus Kristus, Engkau akan
berperkara dan memperhitungkan itu. Bapa Surgawi, sehat-sehatkan kami semua, lindungilah kami, jagalah kami sebagai biji mata-Mu. Dan Engkau ya Bapa tolonglah beserta dengan jemaat, pelayan khusus, bahkan siapapun yang mengikuti ibadah renungan harian keluarga ini. Mereka terberkati dalam tugas pekerjaan di bidang masing-masing. Inilah doa dan harapan kami. Seluruh kehidupan kami, bahkan seluruh kami yang ada di bumi Indonesia ini, pemerintah, rakyatnya, Engkau jaga dan Engkau lindungi kami. Ampun segala dosa kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Kami Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.